Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani. Amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ya rabbal alamin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fama lahu min quwwatin wa la nasir. Was-samaa'i dhatir raj'. والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Surat At-Tariq ayat ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Tariq ayat ke-10 setelah kemarin di ayat yang ke-9 dan sebelumnya mengajak manusia, makhluknya untuk introspeksi diri, melihat awal penciptaannya dari apa, yaitu dari sperma, air mani. Dan keluar dari mana mani itu dijelaskan oleh Allah, karena kemarin sebagaimana yang saya sampaikan, Al-Quran penuh dengan sains. Kemudian Allah menjelaskan bahwa Allah mampu membangkitkan kembali manusia yang telah mati, tidak bernyawa, kemudian kembali lagi hidup, sangat mampu bagi Allah. Dan kemarin juga Habib sudah menyampaikan di surat Yasin, banyak sekali Allah membuktikan, menyampaikan bukti-bukti kebesarannya bahwa sangat mudah, gampang, enteng bagi Allah untuk membangkitkan manusia yang telah mati tak bernyawa menjadi bangkit hidup kembali. Gampang. Jadi nanti itu sebagaimana yang sudah berulang kali Habib jelaskan, hanya mengingatkan, nanti ketika seluruh manusia sudah wafat, mati, hari kiamat terjadi, semuanya mati. Nggak ada yang tersisa. Baik itu syaitan, iblis, jin, siapapun, malaikat, semua mati. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan namanya mati. Walaupun malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa, malakul maut, malaikat pencabut nyawa, tetap akan merasakan yang namanya mati, dicabut nyawanya, pasti akan merasakan. Nah nanti ketika semuanya sudah mati, maka nanti Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, Allah akan memberikan hujan. Hujannya itu hujan sperma. Jadi ketika manusia yang hancurkah atau yang tidak hancur seperti para wali, para penghafal Al-Quran, itu jasad nggak mungkin hancur. Yang banyak amal jariahnya, ya wakofnya, atau bangun masjid, atau dia bangun pondok, atau dia bantu panti asuhan, atau dia misalnya, pokoknya yang jariah, amal jariah. Punya ilmu yang manfaat, murid-murid yang banyak, ya. Amal jariah. Maka orang yang tidak hancur jasadnya dikubur ataupun yang hancur. Karena sehancur-hancurnya orang yang di dalam kubur itu pasti akan tersisa yang namanya tulang ekor.
Dikatakan dalam Zubat, ghaira ajbidzanabi. Selain tulang ekor. Jadi tulang ekor khusus tidak akan hancur. Walaupun dari orang kafir ataupun orang muslim yang hancur tubuhnya. Tidak mungkin hancur yang namanya tulang ekor. Kenapa? Dari tulang ekor itu, Allah ketika menurunkan hujan sperma nanti di hari kebangkitan, maka dari situ langsung akan tumbuh manusianya dari tulang ekor itu yang hancur. Langsung akan tumbuh. Langsung modot, langsung menjadi tinggi, setinggi Nabi Adam, dan umurnya semua akan menjadi sama. Umurnya kurang lebih 33 tahun. Semuanya akan seperti itu nanti di hari kebangkitan. Yaumal Ba'ats. Hari kebangkitan. Semuanya. Dan pertama kali yang dibangkitkan adalah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga para ulul azmi yang lain. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, ya, Nabi Isa akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ulul azmi. Dan khusus para nabi, para rasul, mereka auratnya dijaga oleh Allah. Karena semua saat itu dalam keadaan telanjang. Semuanya, laki-laki, perempuan, yang dua kelaminnya pun telanjang semuanya. Telanjang semuanya. Rano mikir ngintip, tidak ada nanti. Ngintip gone kancane, tidak ada. Kenapa? Nanti sudah mikir dirinya sendiri. Tidak ngurus diri. Dia sudah tidak ngurus orang lain. Dia sudah ngurus dirinya sendiri. Dan saat itu yang mendapatkan keistimewaan sebagaimana dalam hadis yang dijelaskan Nabi, yaitu Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri tercinta Nabi. Di dalam hadis dijelaskan ketika Sayyidah Fatimah jalan menuju jembatan Shiratal Mustaqim, Allah menyatakan kepada seluruh makhluk, tundukkan kepala kalian, pejamkan mata kalian. Karena pemimpin wanita surga mau lewat. Jadi ketika Sayyidah Fatimah lewat, semua manusia seluruh dunia, dari nama zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, semua nundukkan malah ini. Menghormati Sayyidah Fatimah lewat. Mau lewat jembatan Shiratal Mustaqim, mau masuk ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Radiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Nah maka setelah Allah menjelaskan tentang itu, Allah kemudian menyatakan fama lahu limunkiril ba'ts. Maka orang yang mengingkari hari kebangkitan tidak memiliki min quwwatin, tidak punya kekuatan sama sekali. Yamtani'u biha minal azab, yang dia mencegah dirinya dari azab, melindungi dirinya dari azab, enggak punya apa-apa nanti. Walaupun dia di dunia mungkin bisa menciptakan senjata, buat tank. Dia mungkin bagian pertahanan negara. Mungkin dia ketua tentara negara misalnya. Pemimpin tentara sedunia misalnya kalau ada. Tetap dia nggak akan bisa mencegah dari azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bukti yang jelas kemarin yang Habib ceritakan. Namrud yang mana sudah ratusan tahun menjadi raja. Rakyatnya ada di mana-mana, semuanya tunduk. Dan dia mengaku Tuhan. Mengaku Tuhan. Bukan raja lagi, bukan presiden lagi. Mengaku Tuhan. Rakyatnya ngakui dia Tuhan. Itu aja diadab sama Allah dengan satu nyamuk yang masuk kepalanya, dia nggak bisa apa-apa. Nyamuk aja dia nggak bisa apa-apa. Itu. Kalau Allah sudah memberikan murkanya, nggak ada yang bisa berbuat apapun. Wala nasir, tidak akan ada yang bisa menolong dia. Siapa yang mau menolong dia? Dulu tentaranya, rakyatnya, anak buahnya, pegawainya, enggak ada. Walaupun banyak, enggak ada yang bisa bantu dia. Yadfa'uhu anhu, yang mana mau menjaga, mau menjadi bodyguardnya nanti di hari kiamat, di hari kebangkitan, enggak ada yang bisa. Enggak ada kekuatan yang bisa melawan daripada kekuatan Allah. Enggak ada penolong yang bisa menolong dari murganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi pun di saat itu, para nabi pun menyatakan nafsi, nafsi. Saya ngurusi diri saya sendiri, saya enggak bisa ngurusi kalian. Ketika seluruh makhluk mendatangi Nabi Adam, maka Nabi Adam menyatakan nafsi, nafsi. Ketika seluruh makhluk mendatangi Nabi Nuh juga begitu. Saya ngurusi diri saya sendiri, saya enggak bisa ngurusi kalian, enggak bisa bantu kalian,
Gak bisa mikirkan kalian, saya masih mikirkan diri saya sendiri. Datang ke Nabi Ibrahim, ya sama jawabannya. Datang ke Nabi Musa, ya sama jawabannya. Datang ke Nabi Isa, ya sama jawabannya. Yang nggak sama jawabannya satu-satunya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang beliau pikirkan hanya apa? Ummati, ummati, umatku, umatku. Shallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, kemudian Allah bersumpah lagi. Setelah was-sama'i wat-tariq. Allah bersumpah lagi. Kemarin kan was-sama'i wat-tariq. Demi langit dan segala sesuatu yang datang malam hari. Kemudian Allah bersumpah lagi. Was-sama'i dzatir raj'. Dan demi langit yang selalu turun hujan darinya. Tidak ada. Hujan turun dari bawah, tidak ada. Hujan turun dari samping, tidak ada. Yang namanya hujan turun dari langit. Yang namanya hujan turun dari langit. Dzatir raja' al-matar li'audihi kullahin. Karena hujan itu turun berkala. Ya, pada musimnya. Atau kadang tidak musimnya pun hujan. Hujan, Allah bagi di dunia ini, dari langit turunlah hujan. Allah bersumpah demi itu. Kenapa? Karena keajaiban hujan ini. Keajaiban. Di langit itu yang tidak ada laut, tidak ada sungai. Pernah dengar astronot menemukan laut ada di sana? Tidak ada. Sungai ada di sana? Tidak ada. Tapi kok ya turun hujan? Kok bisa turun air segitu banyaknya? Yang jumlahnya tak terhingga. Nah, itu luar biasa dari Allah. Dan dari hujan itu tumbuhlah tanaman-tanaman. Tumbuhlah tanaman-tanaman. Suburlah kebun-kebun. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari hujan tadi itu. Ada lagi yang berpendapat Dzatir raj'i, dzatir raja' ini bukan hujan. Tapi apa? Siang dan malam. Karena dari langit ini ada perubahan siang dan malam. Kalau orang mau tahu siang atau malam, ya lihat dari langit. Ya, ini siang atau malam. Dah sore atau dah malam, dari langit. Perubahan itu ada di langit. Ada lagi yang berpendapat, was-sama'i dzatir raja', demi langit, yang mana darinya muncullah berbagai musim. Musim panas, musim semi, musim salju, musim hujan, musim dingin. Itu semuanya dari langit. Ya. Ada lagi yang berpendapat was-sama'i dzatir raja', demi langit yang mana langit itu turun atau mundar-mandir dari langit itu para malaikat Allah. Jadi ini pendapat selanjutnya. Was-sama'i dzatir raja', demi langit yang mana mundar-mandir di sana, dari situ, dari langit para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena malaikat turunnya dari langit. Karena malaikat tempat tinggalnya, habitatnya ada di langit. Dalam surat Al-Qadr itu, tanazzalul malaikatu. Ya kan? Warruhu. Ruh di situ yang dimaksud siapa? Malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu. Berturunan para malaikat. Warruhu. Dan malaikat Jibril. Fiha. Bi'idni rabbihim min kulli amr. Turun dari langit. Itu beberapa pendapat dari para mufassirin, ahli tafsir tentang tafsir daripada surat Tariq ayat 11 ini. Was-sama'i dzatir raja'. Kemudian wal ardi dzatis sad'. Dan demi bumi. Kalau tadi kan demi langit. Ini sekarang demi bumi. Allah membanggakan. Kalau Allah bersumpah dengan itu, berarti Allah membanggakan itu. Wattini wazzaitun, demi buah tin, buah zaitun. Berarti dahsyat ini buah ini. Kenapa? Allah bersumpah dengan buah ini. Berarti penting banget ini buah tin, buah zaitun ini. Kenapa? Allah bersumpah dengan itu. Pokoknya yang Allah sumpah dengan itu. Wadduha, demi waktu duha. Berarti apa? Waktu duha ini waktu yang berkah. Waktu yang penting. Kenapa? Karena Allah bersumpah dengan itu. Wal 'ashr, demi masa. Oh berarti masa
atau umur kita harus dimanfaatkan. Kenapa? Allah bersumpah dengan itu. Allah yang sumpah-sumpah dengan itu tuh menandakan besarnya, dahsyatnya hal itu. Sama kayak ini. Wassamai, demi langit. Langit berarti dahsyat. Wal ardi, demi bumi. Bumi juga dahsyat. Dzatis sada'. Bumi yang mana bermunculan dari tanah-tanah bumi itu berbagai macam tanaman. Ada yang mengeluarkan buah. Ada yang tidak mengeluarkan buah. Ada yang beracun. Ada yang tidak beracun. Ada yang bisa dimakan. Ada yang nggak bisa dimakan. Ada yang manis, kecut, pahit, asin, macam-macam. Ada yang bisa buat masak, ada yang nggak bisa buat masak, ada yang khusus makanan hewan, ada yang bisa buat makan hewan, buat makan manusia, ada yang nggak bisa buat makan hewan, nggak bisa buat makan manusia, macam-macam. Ada tanaman tadi itu yang harus kawin baru berbuah, ada yang nggak perlu kawin, jomblo sampai mati, macam-macam. Tanaman macam-macam, jenisnya macam-macam. Ada yang bisa kita berteduh di bawahnya, ada yang nggak bisa. Ada yang menjalar, akarnya juga berbeda-beda. Ya kan, sebagaimana dalam IPA sains itu dijelaskan semuanya itu. Masih belum semuanya tapi. Daripada keajaiban tanaman, pepohonan dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Buahnya ya macam-macam, bentuknya ya macam-macam. Ada yang kulitnya bisa dimakan, ada yang nggak bisa. Ada yang berduri, ada yang enggak. Semuanya luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan bumi ini, tanah ini adalah ibu bagi tanaman. Karena munculnya lahirnya dari tanah. Ya, munculnya lahirnya dari tanah. Luar biasa. Keajaiban dari Allah. Jadi kalau mau tafakur itu habis waktunya kita untuk tafakur. Kita lihat langit, tafakur, tidak ada habis-habisnya. Kita lihat bumi, tafakur, rumput, pohon, ini tidak ada habis-habisnya. Tiap hari kita bisa tafakur terus. Memikirkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak habis-habis. Makanya kemudian Allah menjelaskan, innahu, sesungguhnya Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran laqaulun, sungguh adalah perkataan atau firman fasl, yafsilu bainal haqqi wal batil. Apa makna fasl? Yang memisahkan antara hak dan batil. Memisahkan, membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Itu adalah Al-Quran. Makanya kita kalau ada apa-apa kembalinya kemana? Al-Quran. Kembalinya ke Al-Quran. Bagaimana? Nabi Muhammad SAW kalau ditanya oleh para sahabat tentang satu hukum, apakah Nabi langsung jawab? Nunggu malaikat Jibril turun. Nunggu wahyu dari Allah Ta'ala dulu. Ketika malaikat Jibril turun bawa wahyu, Nabi sampaikan. Makanya Allah berfirman kan, wa ma yantiqu 'anil hawa, dan Nabi tidak berbicara dari hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Hanya saja yang disampaikan Nabi itu semua wahyu yang diwahyukan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Nabi itu dari hawa nafsunya. Jadi kalau ada orang bilang, barusan ada orang mana itu, ngalian atau mana ngawur ngomongnya. Islam istrinya hawa nafsu, istrinya ini, murtad itu. Harus syahadat itu. Na'udzubillah min dzalik. Maka Islam ini tidak ada dari hawa nafsu sama sekali. Kenapa? Islam ini semua sumbernya dari Allah. Nggak ada dari hawa nafsu sama sekali. Nggak ada perubahan sama sekali. Makanya Al-Quran mulai zaman Nabi sampai sekarang. Ada perubahan? Nggak ada. Itu tanda bukti besar bahwa ini bukan dari hawa nafsu. Karena nggak ada perubahan, revisi nggak ada. Kalau buku, novel, ada revisi. Edisi revisi ada. Al-Quran edisi revisi nggak ada. Al-Quran yang mulai dulu ya kayak gitu sudah. Terjaga. Terus dijaga. Karena yang langsung jaga siapa? Allah. Langsung yang jaga Allah Ta'ala. Nahnu nazzalna dzikra. Kami yang nurunkan Al-Quran ini. Kata Allah. Wa inna lahu lahafidhun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Dan kami Allah yang langsung jaga. Mau apa? Kalau Allah yang jaga. Berapa banyak orang ngaku nabi buat firman-firman sendiri, wahyu-wahyu sendiri. Tapi ya mana, tidak ada kitabnya mereka. Nggak bisa. Allah yang jaga langsung Al-Quran ini.
Maka Allah mengatakan wa ma huwa bil hazl. Hati-hati. Wa ma huwa, dan tidaklah Al-Qur'an itu bil hazl. Gojek lo ya. Quran ini enggak guyon lo ya. Enggak main-main lo. Bukan permainan Al-Quran ini. Semua isinya serius Quran ini. Tidak ada yang main-main. Allah terus guyonan lewat Al-Quran gitu. Tidak ada. Tidak ada main-main Al-Quran ini. Serius semua isinya Al-Quran ini. Bil-li'ib wal-batil. Tidak ada. Sama sekali kamu cari yang sia-sia daripada satu huruf aja Al-Quran. Tidak ada. Main-main. Guyonan satu huruf aja tidak ada. Semua serius Al-Quran ini. Maka dikatakan oleh para ulama, barang siapa yang pengen diajak bicara oleh Allah, maka hendaknya baca Al-Quran. Pengen diajak bicara sama Allah, baca Al-Quran. Tapi kalau pengen ngajak bicara Allah, sholat. Paham? Tak baleni. Kalau pengen diajak bicara sama Allah, Allah ngajak ngomongin deh. Maka bagaimana caranya? Baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Kamu diajak bicara sama Allah. Karena Al-Quran ini firman Allah. Tapi kalau kamunya yang pengen ngajak bicara Allah, ente yang pengen ngajak bicara Allah, pengen ngobrol sama Allah, pengen curhat sama Allah, bagaimana caranya? Sholat. Karena sholat itu bagaikan kita ini nelpon Allah. Nomor teleponnya Allah berapa? Ya sholat itu. Ruku, takbiratul ihram, diri, Fatihah, ruku, iktidal, sujud. Itu nomor teleponnya tuh itu. Nomor teleponnya Allah itu. Ente kalau mau telepon Allah, mau ngobrol sama Allah, mau komunikasi sama Allah, caranya sholat. Perbanyak sholat. Perbanyak sholat. Makanya ketika ada satu sahabat Nabi, Nabi senang sama sahabat ini. Sampai, Salni, minta sama aku. Apapun tak kasih. Minta, tak kasih katanya Nabi. Nabi itu senang sama sahabat ini, minta apapun mau dikasih sama Nabi. Sahabat ini enggak bodoh. Sahabat ini enggak kekurangan akal. Enggak kayak orang-orang yang cinta dunia. Oh Nabi doakan saya kaya ya. Doakan saya nanti punya ini, punya itu, usaha saya sukses. Kiranya dunia terus enggak. Sahabat ini jawabannya, as'aluka murafaqataka fil jannah. Nabi, aku minta bareng sama jenengan di surga. Jangan beda, bareng. Wah, bot nih kata Nabi. Jaluke dhuwur men. Minta bareng sama Nabi di surga. Wah, berat ini. Nabi berhenti sejenak itu. Mintanya itu. Enggak minta yang lain dia. Saya minta itu tok Nabi. Saya enggak minta yang lain. Saya pokoknya minta nanti bisa nemeni antum di surga. Bareng sama antum di surga. Tempatnya sama antum di surga. Maka Nabi kemudian menjawab apa? Fa'inni bikathratis sujud. Ya wis. Tapi bantu saya dengan banyak sholat. Nah, tipsnya apa? Banyak sujud, banyak sholat. Ya, tapi bantu aku ya. Gak bisa semata-mata kamu bisa bareng sama aku di surga. Kalau enggak bantu aku pakai lewat memperbanyak apa? Sujud, memperbanyak sholat. Jadi tipsnya kalau kamu pengen deket sama Allah, deket sama Rasulullah, banyak sholat. Rasulullah kan ngajari sholat macam-macam tuh. Sholat itu apa? Sholat 5 waktu doh. Macam-macam sholat itu. Sholat 5 waktu yang terpenting. Dijaga waktunya. Dijaga tepat pada waktunya. Sholat sunnah, macam-macam. Sholat sunnah itu banyak sekali sholat sunnah itu. Nah, tinggal kita perbanyak sholat ini. Kan di dalam sholat juga ada sholawat. Bahkan termasuk rukunnya sholat adalah sholawat kepada Nabi SAW. Kan begitu. Jadi perbanyak sholat. Jadi kalau kita pengen ngobrol sama Allah, caranya sholat. Kalau pengen diajak ngobrol sama Allah, caranya baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Makanya kemarin yang disampaikan Habib, kalau baca Al-Quran jangan kejar target. Ya. Buka halaman nih, wis halaman piro, wis sak juz durung, wis tekan ain durung. Kamu ini ngobrol sama Allah ke susu, diajak ngobrol ke susu loh, santai. Kamu kalau duduk sama kekasih kamu, pengen sing suwi, yang lama gitu. Kalau kamu ngechat kekasih kamu, chatting sama kekasih kamu, pengen yang lama, teleponan pengen yang lama.
Kalau bisa jangan dimatiin, yang lama gitu. Lah kamu katanya cinta Allah, ya toh? Katanya pengen dicintai Allah, tapi kok diajak ngobrol sama Allah yang kamu mengaku cinta sama Allah, kok ya kesusu. Kok ya terburu-buru, nggak santai. Difahami, tadaburi satu persatu. Jadi apa namanya? Luar biasa. Kita sudah dikasih cara buat bagaimana dia diajak bicara sama Allah dan bagaimana berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bin Khattab itu radhiyallahu anhu, walaupun beliau orangnya tegas, marah, tapi ketika beliau marah, para sahabat sudah ngerti. Kuncinya Umar bin Khattab ini kalau marah, pokoknya bacakan Quran sudah. Langsung lemes. Sayyidina Umar itu emosi-emosinya, marah-marahnya, dibacakan ayat Quran langsung diam. Bisa apa-apa sudah. Lemes langsung. Jadi ngerti sahabat. Ngamuk. Ya, Umar ngamuk. Misalnya. Jadi Umar ngamuk. Langsung bacakan Al-Quran. Langsung. Beliau lemes. Beliau nggak bisa apa-apa sudah. Langsung turun emosinya. Langsung reda emosinya. Kenapa? Al-Quran. Luar biasa. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-khamisu, hadis yang kelima dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab masalah yakin dan tawakal. Bab yakin dan tawakal. Hadis yang kelima, An Jabir radhiyallahu ta'ala anhu annahu ghaza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qibala Najd. Dari sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Sayyidina Jabir ini pernah berperang, berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di daerah yang bernama Najd. Sekarang sudah namanya semua jadi Saudi Arabia. Kalau dulu sebelum jadi kesatuan negara Saudi Arabia itu nama daerahnya. Oh, yang tanahnya tinggi namanya apa, yang tanahnya rendah namanya apa. Jadi dulu itu namanya ada Najd, Hijaz. Nah, dulu namanya itu Mas ya. Maka falamma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qafala ma'ahum fa adrakat humul qailah fi wadin katsiril 'idah fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tafarraqa an-nasu yastadhilluna bisyajar. Maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berhenti, maka para sahabat Sayyidina Jabir ikut berhenti juga bersama mereka. Para sahabat ikut berhenti juga bersama mereka. Kemudian pertengahan jalan pertengahan jalan tidur. Di pertengahan jalan lelah, capek, tidur di waktu zuhur. Ya, tidur di waktu zuhur.
di waktu siang yang dinamakan diistilahkan biasanya qailulah. Apa namanya? Qailulah. Tidur sebelum duhur. Tidur di mana? Tidur di fiwadin katsiri idhah. Ya. Tidur ada di daerah satu lembah. Ya. Ada di satu lembah. Fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun karena terik matahari sangat panas. Wa tafarraqan nasu anhu, dan tafarraqan nas, dan para sahabat saat itu banyak yang mencar gitu ya, berpencar. Yastadhilluna bisyajar, cari pohon untuk berteduh karena panas sekali. Ketika para sahabat nyari pohon, Nabi Muhammad SAW ada di satu pohon sendirian. Berteduh. Sendirian Nabi, nggak ada sahabat yang lain. Sahabat yang lain ada di sana. Lagi tidur siang tadi itu di bawah pohon. Cari apa? Tempat yang dingin, nggak kena terik matahari. Akhirnya ketika Nabi sendirian di pohon, wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta samurah. Fa'allaqa biha sayfahu. Ketika Nabi sampai di situ, pohon itu sendirian, Nabi pedangnya dicantelkan, ditaruh ada di pohon itu. Ibarat ini pohon, ditaruh di sini sama Nabi pedangnya, terus Nabi sendenan begitu, tidur di samping pohon itu berteduh. Wa nimna naumatan, dan kita para sahabat semuanya tidur. Tidur semuanya, istirahat. Para sahabat istirahat. Fa'idha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'una. Maka tiba-tiba Rasulullah manggil kita yang sedang tidur. Ketika kita bangun, wa idza indahu a'rabiyun. Dan ternyata di samping Nabi ada seorang A'rabi, orang Arab yang tinggal di desa. Badui. Kalau bahasa anunya Badui, orang Arab yang tinggal di desa, Badui. Maka kemudian faqala inna hadza ikhtarata alayya sayfi wa ana naim. Ini orang, kata Nabi, bilang sama sahabat. Tadi menghunuskan pedangnya ke saya ketika saya tidur, kata Nabi. Ini orang Arab, ini orang Badui ini menghunuskan pedangnya. Wa ana naim, saya lagi tidur, kata Nabi. Fastaiqattu. Tiba-tiba saya bangun, kata Nabi, sudah ada pedang yang di leherku dan ada orang ini mau bunuh saya, kata Nabi. Wa huwa fi yadihi sultan. Maka dia berkata, orang ini yang menghunuskan pedangnya ke lehernya Nabi, qala may yamna'uka minni. Sekarang siapa yang bisa nolong kamu nih dari saya ini? Ini tinggal gini dok mati loh, Muhammad bilang gitu. Tinggal gini mati. Sekarang siapa yang bisa melindungi kamu? Sahabat-sahabat kamu semuanya tidur. Nabi jawab, kultu. Saya jawab, Allah. Langsung gemeter tangannya gini. Ngomong Allah dok. Ente dicegat wong, Allah. Apa? Nabi ngomong, Allah. Gemeter langsung. Allah. Jatuh pedangnya. Allah. 3 kali Nabi. Orang ini gak bisa apa-apa, langsung lemes. Allah bicara, Nabi bicara Allah 3 kali, orang lemes. Walam yu'aqibhu wajalas. Ini orang langsung duduk, langsung lemes. Duduk begini. Bingung. Ngomong Allah 3 kali, dok. Gak bisa apa-apa langsung. Karena yang jaga Nabi siapa? Allah. Yang jaga Nabi Allah. Dan keluar dari lisannya siapa?
Dari lisannya Rasulullah Muhammad SAW. Makanya sebagian para wali mewariskan ini. Contoh, Al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad. Itu mihrabnya sering renovasi. Mihrabnya beliau sering renovasi. Kenapa? Beliau kalau takbiratul ihram sholat itu mihrabnya sering roboh. Allahu Akbar. Mihrabnya takut. Batu batanya tuh takut dengar nama Allahu Akbar. Karena keluar dari lisan orang yang betul-betul ikhlas. Makanya nanti di zaman Imam Mahdi, kalau di zaman Imam Mahdi nanti, zaman Imam Mahdi itu nggak perlu banyak berjuang menghancurkan tempat itu nggak perlu sampai seperti dulu. Kenapa? Karena nanti di zaman Imam Mahdi orang-orang yang ikhlas atau Imam Mahdi ketika Allahu Akbar, nanti bangunannya roboh. Allahu Akbar. Gitu dok. Bukan sulap, bukan sihir. Ini keajaiban Allah. Ini keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang lisannya selalu basah berzikir kepada Allah dan dari dalam hati dia zikir. Dan bersambung hatinya dengan Allah, bersambung hatinya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mihrabnya sering gonta-ganti. Habib Abdullah sering renovasi lagi. Nanti sudah jadi, roboh lagi, renovasi lagi. Roboh lagi, renovasi lagi. Luar biasa. Radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi Nabi setelah orang ini duduk, jatuh, Nabi Muhammad gak balas dia. Nabi gak langsung bunuh dia, patah ini. Oh, baik, lagi yo. Nah, enggak. Kenapa? Nabi tidak membalas keburukan dengan keburukan. Nabi membalas keburukan dengan kebaikan. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhirnya setelah peristiwa itu Nabi manggil sahabat. Sini semua, sini. Ini loh, lihat ini loh, orang ini. Ya, diceritakan terus sama Nabi tadi, peristiwa tadi. Ceritakan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama para ulama ahli hadis membahas, kenapa Nabi kok sampai ngulangi 3 kali? Karena pertama, itu ganjil. Innallaha yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah menyukai bilangan yang ganjil. Suka bilangan ganjil Allah itu. Lailatul Qadar ada di malam yang ganjil. Kan gitu ya. Salat witir itu dicintai sama Allah. Kenapa? Karena bilangannya ganjil. Kan begitu. Terus apa namanya? Kurma, buka puasa. Sunahnya apa? Ganjil ya. Tapi nek sego mbok hitung kangelan. Ya. Kemudian ini, zikir juga begitu. Zikir juga beberapa zikir ganjil, beberapa zikir genep. Tergantung dosis dari Nabi. Nah, Nabi saat ini, Nabi menyebutkan 3 kali. Karena pertama ganjil dan Nabi merasakan kenikmatan. Allah. Kurang, rasanya masih kurang. Pengen nambah. Allah. Pengen nambah lagi. Allah. Sampai kayak ente minum. 1 gelas kurang, nambah. Orang berzikir kalau sudah merasakan nikmat juga begitu. Pengen nambah lagi. Baca Quran 1 juz. Kurang, durung warek. Baca lagi. 1 juz lagi, durung warek. Belum kenyang. Baca lagi. Begitu. Zikir 100. Belum. Bukan ditunggoni. Diduloi. Astagfirullah. Udah 100 sih. Astagfirullah. 100. Alhamdulillah. Rampung. Selesai. Jadi kalau sudah selesai zikir tuh seneng. Kalau sudah selesai baca Quran seneng. Enggak gitu. Orang zikir tuh enggak gitu. Orang baca Quran tuh enggak gitu hakikatnya. Dia selalu merasa lapar, kurang gitu. Sama kayak orang menikmati kenikmatan duniawi itu. Tapi kalau orang yang ukhrawi, orang yang suka ukhrawi juga sama menikmati seperti orang-orang yang di dunia menikmati dunia. Itu sebabnya kenapa Rasulullah mengulangi 3 kali. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Hadis muttafaq alaih. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Wa fi riwayatin qala Jabir kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bidzatir riqa'. Dalam riwayat yang lain Sayyidina Jabir berkata, kami ada di daerah dzatir riqa'. Fa idza ataina ala syajarah dhalilah. Kemudian kita sampai ke tempat di situ banyak pohon yang bisa kita berteduh di bawahnya. Taraknaha li Rasulillah SAW. Kami meninggalkan pohon itu untuk Rasulullah, yang paling teduh untuk Rasulullah sendirian. Privasi buat Rasulullah. Kok ternyata malah faja'a rajulun minal musyrikin. Ada satu orang musyrik yang datang kesempatan Nabi sendirian, gak ada yang nemeni. Wa sayfu Rasulullah SAW mu'allak bisyajarah. Dan pedangnya Nabi diikat atau dicantelkan ada di pohon. Fakhtaratahu faqala takhafuni. Kemudian Nabi diginikan, terus orang musyrik ini bilang, kamu takut sama saya? Qala, Nabi jawab, lah, sama sekali gak takut. Qala faman yamna'uka minni. Kemudian baru tanya orang musyrik ini, siapa yang bisa nolong kamu sekarang? Baru Nabi jawab, qala Allah. Ini riwayat yang lain. Riwayat yang lain. Riwayat yang lain lagi. Wa fi riwayati Abi Bakr al-Ismaili fi sahihi. Dalam riwayat yang lain, dari riwayat Abi Bakar al-Ismaili, Nabi ketika ditanya, siapa yang bisa nolong kamu sekarang? Nabi jawabnya, Allah. Terus pedangnya, qala fasaqata as-sayf min yadih. Pedangnya jatuh. Ketika Nabi ngomong, Allah, gemeter langsung jatuh. Plek, jatuh. Terus orang itu juga ketakutan, gemeter, ndredeg. Terus Nabi ganti ngambil pedangnya. Fa'akhadha Rasulullah SAW as-sayf. Nabi kemudian ngambil pedangnya orang itu. Faqala. Terus Nabi tanya, may yamna'uka minni? Siapa yang bisa nolong kamu sekarang? Dibalas sama Nabi. Tapi bukan dibelah, enggak. Nabi cuma pengen tahu dok, jawabannya dia apa. Ya loh. Kalau tadi kamu bilang sama saya, siapa yang bisa nolong saya jawab Allah. Jatuh pedangnya. Sekarang saya tanya sama kamu, siapa yang bisa nolong kamu sekarang? Saya yang pegang pedang, kamu sendirian. Faqala, terus si orang musyrik itu jawab, kun khaira akhid. Muhammad, kamu tuh enggak gitu orangnya. Saya ngapean toh. Langsung gitu. Ya salah ulama ya. Kamu tuh enggak gitu orangnya. Ya. Maka kemudian orang ini sadar ketika ngucap Allah langsung begitu. Apalagi kalau aku beribadah kepadanya. Langsung orang ini masuk Islam mengucapkan, ditawari oleh Nabi. Ayo, tasyhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah. Tawari sama Nabi. Mau enggak kamu mengucap syahadat? Bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan aku sebagai utusan Allah. Pertama orang ini enggak mau. Qala, lah. Orang ini enggak mau, afwan. Orang ini enggak mau masuk Islam. Orang ini jawab, lah, enggak mau. Saya enggak mau. Walakinni u'ahiduk alla uqatilak wala akun ma'a qaumin yuqatilunak. Tapi saya mau buat perjanjian sama kamu. Karena kalau kamu bisa melepaskan saya sekarang, katanya orang musyrik itu, saya enggak akan pernah membunuh kamu lagi, berusaha membunuh, atau ikut perang melawan kamu. Saya enggak akan. Saya enggak ikut-ikut pokoknya. Tapi lepaskan saya. Fakhalla sabilahu. Dilepaskan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilepaskan sama Nabi, fa'ata ashabahu, kemudian Nabi cerita, datang kepada para sahabat, cerita dengan para sahabat, faqala, ji'tukum min indi khairin nas. Maka kemudian, setelah orang itu dilepaskan sama Nabi, orang itu datang ke teman-temannya, orang musyrikin, orang-orang kafir, cerita, saya baru datang dari sebaik-baik manusia. Saya dilepasin, saya dibiarin, padahal saya mau bunuh. Saya dibiarin, padahal dia sudah pegang pedang saya. Dia adalah sebaik-baik manusia. Orang musyrik aja ngakuin Nabi sebaik-baik manusia. Sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu qafala ay raja'a wal 'idhah asy-syajar alladhi lahu syawk. Was-samurah bi fathis sin wa dhammil mim asy-syajarah min at-talh. Wa hiya al-'idham min syajaril 'idhah. Wa ikhtarata as-sayf ay sallahu wa huwa fi yadihi sultan ay maslulan wa huwa bi fathis sad wa dhammiha. Jadi itu 3 riwayat tentang kisah itu. Kisah Nabi
sendirian, tidur ada di bawah pohon yang teduh, kemudian didatangi salah satu orang musyrik yang dia merasa kesempatan, nggak ada bodyguardnya, dikirakan Nabi itu kalau nggak ada sahabat, nggak ada yang jaga. Padahal penjaga Nabi siapa? Allah. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Dalam Al-Quran, Allah adalah sebaik-baik penjaga. Khairun hafidha. Allah sebaik-baik penjaga. Wa huwa arhamur rahimin. Dan Allah yang paling maha rahmat. Azza wa jal. Subhanah azza wa jal. Nah, itu 3 riwayat tentang kisah tersebut. Wallahu a'lam. Nah, ini juga hikmah untuk kita kisah ini. Dalam keadaan apapun kamu, sesukar apapun, sesulit apapun, sak mentok-mentoke, kamu masih punya Allah. Kamu masih punya Allah. Makanya Nabi tidak panjang-panjang. Ketika dia tanya, siapa yang bisa melindungi kamu sekarang? Nabi langsung, Allah. Allah. Tapi nggak dipaksain. Bukan dipaksain. Ya. Tapi dari dalam hati. Makanya ketika dari dalam hati, orang tadi itu ketika mendengar Nabi mengucap Allah, langsung dia gemeter ketakutan dan jatuh pedangnya. Karena dari dalam hati, percaya, tawakalnya, pasrahnya kepada Allah. Ingin Allah yang jaga. Sebagaimana yang pernah tak ceritakan, kita ini dianjurkan, disunahkan, kalau kita ini mau ninggal rumah, atau ninggal keluarga kita, atau ada yang mau pergi, itu ngucap, astaudi'ukumullah. Saya titipkan kalian atau kamu kepada Allah. Kenapa? Biar Allah yang kamu titipi. Bukan kamu titip sama satpam. Pak, jangan tidur ya Pak ya. Ya keturun. Kamu titip sama CCTV. Ya bisa, diakal-akali CCTV. Tapi kalau Allah, tidak bisa. Wallahu khairul makirin. Tidak bisa Allah diakali. Tidak bisa kamu mau tipu daya Allah, nggak bisa. Allah yang paling hebat dalam masalah itu. Makanya pernah ada orang yang musafir jauh, meninggalkan istri. Nah, istrinya lagi hamil. Nah, suaminya ngelus-ngelus perut istrinya. Nak, kamu tak titipin sama Allah ya nak ya. Istrinya nggak dibilangi, tapi anaknya yang di dalam kandungannya tok yang dititipkan sama Allah. Ketika dia pergi, istrinya meninggal. Dia perjalanan pergi, istrinya meninggal. Ketika istrinya meninggal, perutnya itu masih obah-obah, goyang-goyang. Kemudian disesar, ternyata bayinya hidup. Bayinya hidup. Ketika dibelah perutnya, bayinya masih hidup. Gak meninggal bersama ibunya. Ketahuan. Kenapa? Karena dititipkan sama Allah. Coba bojone dititipnya oleh Allah, insya Allah panjang umur. Ya. Kalau kamu pengen pulang dalam keadaan istri kamu yang terbaik, anak kamu yang terbaik, rumah kamu yang terbaik, titipkan semua itu kepada Allah. Allah itu sebaik-baik yang dititipi. Nah, kemarin masalah sholat jenazah ya. Sholat jenazah kemarin, tak ulangi lagi supaya tidak lupa. Jadi rukun-rukunnya sholat kemarin itu, praktek sholatnya langsung ya. Praktek sholatnya langsung. Jadi niat ya kemarin kan, niat ya. Niatnya harus pakai fardon atau fardo kifayatin. Fardo kifayatin. Saya niat mensolati mayit yang di depan ini. Atau saya niat seperti niatnya imam. Allahu Akbar. Niat saat sudah takbiratul ihram, pertengahan takbiratul ihram niat. Itu saatnya niat. Allahu Akbar. Baca apa? Awal Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim sampai waladdallin. Amin. Kemudian Allahu Akbar. Baca apa yang kedua? Sholawat.
Ya, afdalnya sholawat Ibrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shollita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Mubarak ala sayyidina Muhammad. Dan seterusnya sampai terakhir. Kemudian Allahu Akbar. Baca apa ini? Mendoakan mayit. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Wes, ini apalnya itu tok, itu cukup. Tidak apa-apa. Kemudian Allahu Akbar. Nah, yang keempat ini wajib membaca sesuatu enggak? Enggak wajib. Jadi diem tok, enggak apa-apa. Kalau yang pertama, kedua, ketiga tadi baca. Yang keempat ini diem tok, enggak apa-apa. Tapi afdolnya baca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ufir lana walahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ufir lana walahu. Habis itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kalau afdalnya banyak. Habis itu apa? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pendapat yang menyatakan sampai warahmatullah tok. Ada lagi pendapat yang menyatakan ditambahi wabarakatuh. Itu cara sholat jenazah. Jadi bisa diamalkan ya. Tapi jangan doakan orang mati untuk ngamalkan. Itu rukunnya sholat jenazah. Sekarang masalah kuburan. Kubur ya. Kita bahas tentang kubur. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun aqallul qabri. Minimal ukuran kuburan. Minimal ukuran kuburan. Adalah apa? Hufratun, galian yang taktumu menyembunyikan raihatahu, baunya mayit, wa tahrusuhu, dan melindungi mayit minas siba', dari hewan buas. Ini zaman dulu. Zaman sekarang tidak ada ya. Jadi galian yang cukup persis, pas persis dengan mayitnya. Oh, ukurannya berapa kali berapa mayitnya. Lebarnya sekian, panjangnya sekian. Dipaskan galiannya, itu minimal. Minimal ya. Bukan seperti yang dilakukan di kampung-kampung di Indonesia biasanya, itu yang sempurna. Ini yang minimal. Minimal. Jadi kalau enggak dilakukan seperti ini, dosa hukumnya. Haram hukumnya. Haram hukumnya. Nah, wa akmaluhu, dan yang paling sempurna, kuburan ukurannya bagaimana? Qamatun wa bastotun, berdiri dan begini. Jadi cukup buat berdiri dan tangannya begini. Jadi kalau ada orang yang gali kubur masuk ke dalam, dia berdiri terus tangannya begini sampai pas kuburannya, itu afdolnya. Itu paling sempurnanya. Itu paling sempurnanya. Ukuran orang normal ya, orang keduren. Jeru akhirnya. Ya. Ukuran orang normal. Ya kurang lebih 2 meteran gitu ya. 2 meteran. 2 meteran. Kurang lebih. Nah, disunnahkan dilebihkan sedikit lebarnya. Kenapa? Supaya orang yang masuk nggak kerepotan. Terlalu sempit nanti masukkannya repot. Akhirnya nekuk-nekuk kakinya, nanti kesian mayitnya. Jangan sampai terlalu sempit sehingga kakinya mayit nanti nekuk. Jadi di ukurannya dilebihkan sedikit. Supaya apa? Mayitnya enak masuknya. Nyaman. Gitu ya. Enak. Ini yang dewasa ataupun anak-anak. Dewasa ataupun anak-anak. Sama hukumnya. Nah, sekarang jenis kuburan. Kuburan itu jenisnya ada 2. Ada lahat, ada syak.
Ada namanya lahat. Al-lahat. Lahat ini kalau Indonesia lahat, liang lahat, ya, liang lahat, Allah. Ada lagi namanya asyak. Syak. Syak. Ya, ada lagi namanya asyak. Nah, perbedaan antara lahat dan syak apa? Jadi kalau tanahnya itu kering, nggak basah, nggak gembur. Apa gembur Indonesia nih? Gembur. Tahu gembur nggak? Lembek. Apa? Kayak lempung gitu loh. Basah. Itu kan nggak kering berarti. Nggak atos berarti. Jadi tanahnya tanah yang kering, bukan tanah yang basah. Kalau tanahnya kering, maka lahat lebih afdol. Tapi kalau tanahnya basah, apalagi berair, keluar airnya terus, ya, maka afdolnya ini syak. Nanti tak gambar. Jadi harus tahu dulu mana yang paling afdol, mana yang paling afdol lahat. Jika tanahnya kering, jika buminya kering. Tapi kalau basah berair, afdolan yang syak, bukan yang lahat. Nah, sekarang gambarannya. Sekarang gambarannya. Lahat itu apa? Kuburan yang jenis lahat. Ma yuhfaru fi asfali janibil qabri min jihatil qiblah ba'da ayyu ammaqa qamatan wa basatan qadra ma yasa'ul mayyit. Jadi di kuburnya itu di samping, bukan di tengah-tengah. Ini kuburan misal. Ini kuburan. Kalau di tengah-tengah dilubangi seukuran mayit, ini namanya syak. Ini namanya syak. Jadi dilubangi di tengah-tengahnya kuburan. Pernah lihat yang model gini nggak? Pernah. Jadi di tengah-tengah. Tapi kalau di samping sini dilubangi, samping sini loh, bawahnya sini dilubangi, seukuran mayit. Kalau di sini gimana? Di kampung sini, Pak. Di. Yang niki nama niki? Tengah, kiri. Halo. Pundi? Yang niki? Oh, yang tengah. Oh, yang tengah. Okay. Kalau niki ini namanya lahat. Ini namanya lahat. Pernah lihat yang gini enggak? Mana ya? Nah, yang gini. Jadi didalamkan dulu seukuran tadi kurang lebih 2 meter. Terus di bawahnya dilubangi menghadap ke kiblat. Ini kiblat ya. Ini kiblat. Kiblat. Dia menghadap ke kiblat. Ini lubangnya dilubangi menghadap ke kiblat. Kalau ini juga menghadap ke kiblat. Ini kepalanya mayit. Iki sikile. Misalnya menghadap ke kiblat, menghadap ke sini. Menghadap ke sini. Jadi ada kalanya lahat lebih afdol, ada kalanya syak lebih afdol. Kalau tanahnya keras, afdolan ini. Kalau tanahnya basah, balik. Kalau tanahnya basah, ini afdol. Kalau tanahnya kering, ya, ini lebih afdol. Yang beriki basah loh. Kering. Jadi afdolnya begitu dalam fikih. Kalau syak di tengah-tengah, kalau lahat
itu di samping dilubangi menghadap ke kiblat. Itu afdalnya. Wa yudha'u khadduhu 'ala turab. Pipinya ditaruh ada di tanahnya. Jangan dikasih helm. Ya. Ditaruh Ditaruh di tanah. Jadi kayak dikasih bantalan. Bantalan tapi dari tanah, bukan dikasih bantal betulan kapuk, bukan. Tapi dikasih bantalan tanah. Karena dia asalnya dari tanah, ya sudah bantalnya bantal tanah. Kasih bantalan dari tanah. Jadi ketika dia dihadapkan ke kiblat, mayatnya dikasih bantalan di bawah pipinya, bawah kepalanya sini, pipinya ya, untuk dia tidur selama-lamanya sampai kiamat. Tidur di situ, isturwa. Kemudian wayajibu dan wajib taujihuhu ilal kiblah, menghadapkan mayit ke kiblat. Wajib hukumnya menghadapkan ke kiblat. Wajib hukumnya menghadapkan mayit ke kiblat. Urusan nanti dia tidak menghadap kiblat, ya naudzubillah, tidak paham. Karena berapa banyak orang yang dikubur menghadap kiblat, kemudian Allah nggak ridho dia menghadap kiblat, dibalik sama malaikat mungkar nakir, dia membelakangi kiblat. Naudzubillah min dzalik. Nah, sekarang kalau naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan nggak terjadi. Ada ibu hamil meninggal, ada janinnya. Nah, ini gimana ini ngadepnya ini? Ada seorang ibu hamil. Ibu anaknya meninggal. Anaknya sudah bentuk, sudah 4 bulan lebih. Sudah bentuk. Dua-duanya meninggal. Bagaimana? Kan bayi kan gini. Ini ibu E. Ini ibu E. Ini ibu E. Ini ibu E ya. Ini mata. Ini mulut. Nah, guyu. Bayinya, ini bayi. Kira-kira bayinya madep mana? Madep sana apa madep sana? Ibunya madep sana. Jadi kepala bayi itu membelakangi ibunya. Tadi madepnya ke punggungnya ibu, ya kan? Janin itu kan menghadap punggungnya ibu, bukan ngadep-ngarep. Menghadap ke perut, tapi menghadap ke punggung. Ya, menghadap ke punggung. Kalau ibunya menghadapkan kiblat. Kalau ibunya muslim, menghadapkan ke kiblat ibunya. Tapi pertanyaannya sekarang, kalau ibunya orang kafir. Ibunya orang kafir meninggal masuk mana? Masuk mana? Kok ragu jawabnya lu? Masuk mana? Neraka. Orang kafir meninggal masuk neraka. Tapi anaknya, neraka apa surga? Surga, belum balik kok. Belum balik itu nggak bisa, agama ditentukan nggak bisa. Jadi anak ini berarti dia bakalnya surga. Nah, maka perempuan kafir ini yang punya janin 4 bulan atau lebih itu dihadapkan ke timur kalau Indonesia. Dihadapkan ke bokongi kiblat, belakangi kiblat. Jadi anaknya menghadap ke kiblat. Caranya begitu. Mudeng tum. Nah, jadi antara ibu muslim, ibu kafir dibagi hukumnya. Perinciannya seperti itu dalam fikih. Nah. Kemudian wajahnya dan kedua kakinya disandarkan ke dinding kuburan. Sandarkan ke dinding kuburan. Afdolnya ya. Jadi sehingga kayak seakan-akan orang rukuk. Dirukuk ke nemen. Dah. Jangan banget-banget. Seakan-akan dia kayak orang mau rukuk. Jadi wajahnya dan kakinya
merunduk, dipepetkan sama dinding kuburan. Itu afdolnya, nggak wajib ya, afdol. Kalau saya katakan afdol berarti nggak harus. Nah, punggungnya di di apa? Dikasih lempung atau tanah yang sudah dipadatkan begitu buat bantalan punggungnya. Jadi di bawah pipi sama di punggung dikasih bantalan. Kalau di sini biasanya di mana aja, Pak? Sami nggih? Sami. Pripun? Wajah kali? Tangan. Nggih. Kasih bantalan dari tanah. Jadi bantalannya dari tanah. Nah, ini hukumnya. Afdolnya. Nah, ada pertanyaan bisa tanya ya. Nah, besok kita akan bahas tentang hukum menggali kubur. Sono wonge digali. Gimana hukumnya? Ada uang ketinggalan. Waduh, penggali kuburnya jamnya tiba. Tinggalan misalnya. Gimana ini? Boleh diambil lah itu? Atau ada orang pakai cincin. Akik, baru tuku akik. Ngubur kan tiba, hilang. Waduh, tiba. Sudah kadung ditutup. Bagaimana ini hukumnya gali kuburan yang hartanya jatuh di situ? Besok kita bahas. Sekarang tanya jawab dulu. Allah. Pertanyaan, Mbak. Sini pertanyaan. Oke? Ya. Afwan, Beb izin bertanya. Di dalam Al-Quran, saat Allah menyebutkan tentang kekuasaannya, kenapa Allah selalu menggunakan domir na, kami? Kenapa tidak domir ya, saya? Bukankah Allah hanya satu? Sama kayak gini, presiden atau pejabat atau bos pasti membahasakan dirinya kami. Kami sudah usahakan dengan semaksimal mungkin. Apakah maknanya orang banyak? Belum tentu. Kenapa Allah menggunakan na? Karena dalam nahwu kalau kamu belajar i'rab itu ada i'rab yang al-mu'azzim nafsahu. Na itu maknanya bisa mengagungkan dirinya sendiri. Jadi kekuasaannya Allah, Allah tuh pengen membanggakan. Karena Allah yang punya kesombongan tuh Allah. Allah membanggakan. Kami Allah. Gitu. Jadi tidak menandakan, nah kami itu banyaknya Allah. Bukan. Na'udzubillah min dzalik daripada pemahaman yang seperti itu. Tapi itu memaknai, menandakan bahwa yang disampaikan Allah penting banget ini. Besar banget ini. Dahsyat banget ini. Jadi begitu. Itu maknanya. Bukan berarti Allah itu berbilang. Na'udzubillah min dzalik. Hasya wa kalla. Apakah seorang yang tidur itu boleh memegang Al-Quran? Sedangkan orang yang tidur itu tidak memiliki wudhu atau batal wudhunya. Kalau kamu sengaja tahu, kamu baca Quran memang buat nina bubui kamu. Misalnya, ben ngantuk daripada nganggur, rak turu-turu, rak ngantuk-ngantuk. Maka dosa, gak boleh. Kamu tahu bakalnya megang Quran dalam keadaan tidur. Tidur tapi tidur yang dalam keadaan tidur yang membatalkan wudhu ya. Beda kalau kamu tidurnya dalam keadaan duduk yang tidak membatalkan wudhu. Jadi kemaluan belakangnya itu tidak ada celah dengan bumi. Jadi seiranya ngentut itu balik untuk tidak jadi keluar. Tidak batal wudhunya. Maka kamu baca Al-Quran terus tiduran. Tidak apa-apa. Tidak batal wudhunya kamu. Tetap sah.
wudunya tetap tidak batal. Tetap punya wudu kamu. Tapi kalau kamu tidur dalam keadaan kemaluan belakang kamu ada celahnya dengan bumi, sekiranya ngentut tuh bisa keluar ya, maka haram, tidak boleh. Kecuali kalau kamu nggak tahu bakalnya ketiduran, nggak apa-apa. Orang nggak tahu nggak ada hukumnya. Ya. Tadi apa yang harus diucapkan ketika ingin pergi meninggalkan rumah atau keluarga? Astaudi'ukumullah. Astaudi'ukumullah. Sebetulnya panjang. Fi wada'atillah. Bisa. Riwayatnya banyak. Fi amanillah wa hifzih. Saya titipkan kalian kepada Allah dalam keamanan Allah, perlindungan Allah, bentengnya Allah, titipan khusus kepada Allah. Bagaimana menjaga hati agar tetap istiqomah dan menghindari sakit hati? Kadang ada yang tidak suka kalau saya share dakwah habaib. Pernah dikatain sok suci dan sok benar. Loh, justru kalau kamu dakwah ada yang ngomongin itu tanda keberhasilan dakwah kamu. Tanda keberhasilan dakwah kamu. Seperti yang kemarin Habib sampaikan dulu. Bumbu. Ya, ada yang orang fitnah ngomongin itu bumbu. Justru tambah semangat. Tambah sedep kamu dakwahnya. Jadi tidak usah bingung. Ya. Ajarkan terus ajarannya habaib. Tidak usah bingung. Tidak usah ragu. Ya. Ada orang ngomongin apa, doakan dapat hidayah. Tidak usah kamu balas. Seperti Nabi tadi nggak balas. Dibiarin sama Nabi. Disuruh syahadat nggak mau. Ya sudah. Ong lakum dinugum. Waliyadin la ikraha fiddin. Nggak ada paksaan. Tadi contohnya cerita Nabi tadi. Apa Nabi maksa dia? Islamo. Udah. Ya udah, lepaskan sama Nabi. Lepaskan sama Nabi. Padahal Nabi mampu bunuh orang ini, orang musyrik kok. Lepaskan sama Nabi. Dia tergantung keyakinannya. Dia mau masuk Islam tanpa paksaan. Apakah boleh suka kepada seorang hanya lewat foto tapi tidak pernah bertemu? Nah, bagaimana hukumnya Habib? Ya orang suka itu tidak ada hukumnya. Actionnya setelah itu kalau ada perbuatan yang haram baru haram. Tapi kalau hati itu tidak bisa kita urusan hati terus dipaksakan. Wah, aku kudurak seneng. Tidak bisa, seneng, kudurak seneng. Tidak bisa. Enggak seneng, suruh seneng. Tidak bisa. Tidak seneng kok. Tidak bisa dipaksakan. Hati tidak bisa dipaksakan. Jadi urusan hati itu kamu suka sama orang, ya tak sukanya itu tidak dosa. Sukanya tidak dosa. Tapi actionnya, kalau ada action perbuatan setelah itu mengaplikasikan cinta kamu, suka kamu dengan perbuatan maksiat, di situ perbuatan dosanya. Bukan disukanya. Kalau suka nggak ada masalah. Suka. Bagaimana cara menjaga pandangan dan hati untuk yang bukan mahram? Apakah diperbolehkan memandang seorang guru yang bukan mahramnya? Guru bukan mahram, aku mbak iki ora mahram. Ini yang laki-laki ya bukan mahramnya saya. Mahram tuh yang lain jenis, tapi tidak batal wudu, itu mahram. Nah saya nggak batal wudu sama kalian ini gara-gara mahram apa gara-gara sejenis? Hah? Sejenis, gara-gara sejenis bukan gara-gara mahram. Ya. Bukan gara-gara mahram sama kalian. Jadi memandang guru ya dengan pandangan murid kepada guru, bukan pandangan yang lain. Kalau suka kepada guru, itu aja. Cinta kepada guru.
bukan makna yang lain. Tidak ada masalah. Dalam fikih itu diperbolehkan melihat lawan jenis karena beberapa sebab. Di antaranya, contoh ini, belajar mengajar diperbolehkan. Dalam kitab Abi Syuja atau Fathul Qorib bisa dilihat. Bayjuri lebih komplit lagi. Contoh lagi, jual beli. Intinya beli ke supermarket. Yang juali perempuan. Mbak, ini mbak. Susunya sampai nggak ngerti piro ya. Boleh diperbolehkan ya. Jangan kaku-kaku jadi orang. Tukang becak. Tukang becaknya laki-laki, dia misalnya perempuan. Pak, aku becak Pak yo. Oh ya. Nah, terus, Pak jangan lihat saya Pak. Jangan lihat saya. Ya ora, sapa sampean delok ya. Jangan lihat saya. Nanti waktu bayar gini, itu malah nyakiti hati orang lain. Tukang becaknya, wah ya Allah. Malah dia nanti sedih, dikecewakan. Jangan kaku-kaku. Jadi orang Islam itu jangan kaku-kaku. Ya. Slow mawon. Slow mawon. Jadi ada aturan Islam. Kamu selama tidak melanggar aturan Islam itu kamu nggak dosa. Loh, kamu urusan jual beli, urusan begitu, berkendaraan itu tadi becak atau belajar mengajar ini diperbolehkan sama fikih. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah, diperbolehkan. Perempuan tanya, pakai mic, misalnya sekarang tak kasih mic, perempuan tanya, boleh enggak? Boleh. Karena pendapat yang kuat, suara perempuan bukan aurat. Kalau ada mengatakan suara perempuan itu aurat, dia berarti ngertinya fikih baru-baru. Entas. Cah wingi sore. Ya. Belum dalam dia belajar fikihnya belum dalam. Kalau ada orang yang kaku, harus cadar, jangan sampai enggak cadar misalnya. Nah itu dia baru belajar fikihnya baru. Aku mau bercadar, mau jilbab. Yang penting jilbaban, jangan pakai jilbabnya cuma pas acara toh. Kalau enggak acara sama tonggone buka jilbab, ini juga enggak boleh. Jadi jangan kaku-kaku, tapi juga lembek gitu ya. Jangan terlalu kaku, jangan terlalu lembek. Ifrat la tafrid. Jangan tafrid, jangan ifrat. Itu pokoknya pesan dari Nabi. Jangan terlalu kaku, jangan terlalu lembek. Jadi begitu. Jawabannya itu. Apakah arti umi dengan ummi berbeda? Sebab saya diberitahu seorang teman, bila artinya berbeda, saya mohon agar Habib membantu untuk mengganti nama saya. Ngene lho, Drun. Indonesia itu tidak ada hukumnya, tulisan Indonesia itu. Oh, ya, insya Allah, nulis insya Allah, Allahnya A-nya tidak di caps lock. Astagfirullahaladzim. Insya Allah in terus di spasi sya ya, terus spasi lagi Allah. Ya. Kesuwen nulisnya. Kamu kalau nulis bahasa Arab salah, baru ngawur. Indonesia, ente baca in spasi sya spasi Allah atau tidak pakai spasi insya Allah atau tidak pakai caps lock semuanya, bacanya sama enggak? Sama toh? Yo Arab toh. Orang Indonesia nih yang bawa toh. Arab itu, ya sudah. Indonesia itu tidak ada hukumnya. Makanya Al-Quran bahasa Arab. Makanya hadis bahasa Arab. Rasul bahasanya bahasa Arab. Kalau bahasa Arab baru ada hukumnya. Indonesia, Cina, Inggris, Amerika tidak ada hukumnya. Kita ngomong bahasa Inggris salah-salah. Ya, salah-salah. Ada dosa enggak? Tidak dosa. Ini ngomong bahasa Indonesia salah. Dosa enggak? Tidak dosa. Nah, tapi kalau ente baca hadis salah-salah, Quran salah-salah, sengaja, dosa, nggak benar. Jadi mau umi, une gede, une cilik, pakai iye umi, pakai i umi, sama artinya sama, tidak perlu dirubah. Kalau merubah ya merubah tulisannya tok, jenengnya podo ya umi. Ini begitu. Jangan kaku. Ini contoh. Dulu kan pernah tuh viral tuh yang insya Allah itu.
penulisan insya Allah yang benar seperti ini. Alah, alah. Nek ndelok ngono ya kok kaku men. Indonesia barang yang meh dihukumi. Habib Afwan mau bertanya, kalau ingin berkurban tetapi belum akikoh, lebih baik akikoh dulu apa tetap bisa berkurban? Ada pendapat yang menyatakan, pendapat kuat, menyatakan bahwa kurban dengan akikoh bisa gabung. Double, enak wirid nih. Iritan lillahi ta'ala. Irit, pendapat ulama. Jadi belum diakikoi, belum kurban juga. Bismillah. Bodo haji, bodo besar ini, titip ke pondok sini, 1 kambing, diniatkan kurban dan akikoh. Ditulis. Asalkan jangan nazar, sunnah. Niat akikoh sunnah, niat kurbannya juga sunnah. Tapi kalau nazar, jangan. Sunnah. Ya, sunnah. Satu lagi. Ini contoh yang tidak bawa buku catatan. Ini nggak ini dus. Dus naiknya di suwek-suwek, ya, digawe nulis. Ya ini antara dua, antara buku nentek, ini husnudon ya. Buku nentek, ora ono gawe pertanyaan, akhirnya dari semangatnya mau tanya, terus nyowek dus. Antara yang kedua, DE rak nggawa, nek suudon ya. DE rak nggawa buku catatan, husnudone lali. Lali nggawa buku catatan. Ya. Terus akhirnya nyowek dus. Ini ceritanya. Minta nasihatnya Habib untuk menjadi suami yang baik dan soleh. Lanang berarti. Itu bagaimana? Dan bagaimana cara membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Terima kasih Habib. Doakan kami yang belum nikah. Amin. Ya urung nikah kok masalah keluarga. Golek bojo sik sing genah. Namanya sakinah mawaddah warahmah. Golek bojo sing jenenge sakinah utawa mawaddah utawa rahmah. Sakinah itu artinya tenang. Mawaddah itu artinya cinta. Rahmah itu artinya kasih sayang. 3 ini harus ada dalam keluarga. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama yang dilakukan itu jangan sakinah mawaddah warahmah dulu baru nikah, enggak bisa. Cinta dulu, kenalan dulu, cari tahu dia bagaimana. Terus kemudian baru dinikah. Oh, saya sudah cocok ini. Saya tahu hobinya, warna kesukaannya, makanan kesukaannya, terus pekerjaannya apanya, semuanya sudah tahu nikah. Yo, ya udah asik. Ngerti kabeh. Ya. Yang asik itu nikah belum tahu apa-apa. Aku nggak ngerti bojoku piye, saya nggak ngerti. Pokoknya setelah nikah baru dicari tahu. Gitu. Tapi bukan mencari tahu masa lalu. Mencari tahu masa lalu akan merusak rumah tangga. Jadi kalau sudah, Mas, dia ini mantanmu siapa wae to? Ini merusak rumah tangga ini. Ini merusak rumah tangga. Enggak boleh. Jangan. Ya, ini merusak rumah tangga, enggak boleh. Jadi jangan bahas masa lalu. Ini bangunan baru. Bukan saatnya untuk membahas masa lalu kalau sudah menikah itu. Saatnya untuk membangun bangunan yang baru. Bangun bangunan yang baru. Bagaimana bangunan kamu ini? Kokoh enggak? Kalau kokoh, pondasi ini kuat berarti. Nah, pondasinya dari tadi itu, sakinah, tenang. Jadi harus ada ketenangan dalam keluarga. Ojo bendino padu terus. Tiap hari jadi api semuanya. Suami jadi api, istri jadi api. Woboh. Satu jadi api, satu jadi air. Gitu. Ya. Jadi begitu. Rumah tangga, tenang. Rumah itu harus tenang. Makanya baiti jannati, rumahku surgaku. Loh kalau ada istri malas pulang ke rumah, suami malas pulang ke rumah, ya bukan surganya berarti, nerakanya kan begitu. Malas wegah, alah, wah ya aku mulai ya bojoku wis ngene iki. Dia mau iki segala macam misalnya. Jadi jadikan rumah itu surgamu. Kalau pulang ke rumah itu semangat, seneng. Tak lagi ketemu, tak lagi sambut, tak lagi, seneng dia pulang ke rumah. Pertama itu sakinah, tenang. Yang kedua mawaddah, cinta harus ada.
Nah, cinta itu enggak harus sebelum nikah, cinta enggak. Cinta itu dibangun setelah menikah. Dalam Al-Quran begitu kok. Dalam Al-Quran begitu. Setelah menikah, cinta itu dibangun setelah menikah. Cinta, timbul cinta. Cinta itu karena Allah, bukan karena fisik. Suwe-suwe merot. Orang kalau sudah tua, mau cantiknya lagi, tidak ada, sudah. Orang kalau sudah tua, ya sudah. Tua, namanya dari tanah kok. Ya akan kembali ke tanah. Kalau karena fisiknya, karena bodinya, tidak bisa. Karena gantengnya, karena cantiknya, karena gagahnya, karena bodinya. Semua akan sirna. Semua akan sirna. Yang ketiga, rahmah, kasih sayang. Harus ada. Suami sayang istri, istri sayang suami. Jangan istri menuntut suami sayang, istrinya enggak. Jangan suami menuntut istri sayang, suaminya enggak. Enggak bisa. Harus ada kasih sayang dari keduanya. Perhatian, mengerti kekurangan masing-masing dan memahami, saling menutupi kekurangan masing-masing. Itu harus dibangun. Sakinah, mawaddah, warahmah. Jenenge sapa mau? Sakinah utawa mawaddah utawa hasanah. Rabbana atina fid dunya. Ya Allah, berilah kami di dunia yang bernama hasanah. Ya. Jadi itu ya. Saya kira itu madras Ahad pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Permintaan surat Al-Fatihah untuk bibi saya yang lagi sakit. Anallaha yashfiha shifaan ajilan la yughadiru saqaman wala alama. Allahumma rabban nas adhibil bas ishfi anta syafi wa'afi antal mu'afi la shifa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqaman wala alama. Al-Fatihah bin shifa ala man wasalibna salihun. Al-Fatihah.